Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Siap-siap ya, karena hari ini kita nggak cuma bakal bahas hal-hal di permukaan aja. Kita bakal melakukan rekonstruksi arsitektural yang benar-benar mendalam tentang apa sih sebenarnya misi Kristen itu. Kita akan bedah sebuah kerangka kerja yang luar biasa, namanya model kastanya. Intinya, kita bakal bongkar teks-teks kuno dan merangkainya jadi sebuah struktur teologis yang super kokoh. Tapi sebelumnya, coba deh kepikiran nggak sih? Gimana kalau pemahaman kita tentang misi selama ini ternyata terlalu sempit? Sering banget kan kita mereduksi kata misi itu jadi sekedar ya sebuah acara, program gereja lokal, atau sekedar trip pelayanan singkat ke luar kota. Padahal kalau kita gali langsung dari teks-teks Alkitabiah aslinya, wow, kita bakal nemuin sesuatu yang jauh-jauh lebih masif dari itu. Oke, mari kita langsung selami ini. Perjalanan kita bakal mulai dari menelusuri teks asli Ibrani di Kitab Kejadian, terus masuk ke metode pemuridan di Perjanjian Baru, melihat peran spesifik gereja, merangkum semuanya ke dalam model teologi kastanya, dan terakhir, kita bakal kasih ujian kritis buat model ini. Kita masuk ke bagian pertama, identitas. Misi sejak masa penciptaan. Mari kita lihat sedikit tata bahasa Ibrani dari Kejadian 1 ayat 26-28. Kata pertama, naaseh, yang artinya baiklah kita menjadikan. Ini bentuk plural yang sangat menarik, karena ini bukan sekadar tindakan penciptaan acak teman-teman. Ini adalah musyawarah ilahi. Artinya, manusia itu diciptakan dengan niat yang jelas. Ada tujuan teleologis sejak detik pertama. Terus ada kata betsalmenu, menurut gambar kita. Preposisi di awal kata itu justru lebih pas diartikan bahwa kita diciptakan sebagai representasi Allah di bumi. Nah, disinilah salah satu mitos terbesar kita terpatahkan. Banyak banget yang mengira imago Dei atau gambar Allah itu cuma semacam status pasif. Tempelan aja, padahal teks aslinya secara eksplisit menggunakan kata feirdu yang berarti supaya mereka berkuasa. Ini tuh klausa tujuan, jadi imago Dei itu sejatinya adalah perintah aktif buat kita untuk membentuk peradaban, membentuk budaya. Coba kita lihat gimana logika ini terbangun. Semuanya ngalir dari penciptaan. Itulah ontologi atau esensi kita. Dari situ kita punya status sebagai gambar Allah. Status ini ngasih kita fungsi untuk memerintah secara aktif. Dan ujung-ujungnya bermuara pada misi di dalam dunia. Jadi misi itu bukan sekadar aktivitas sampingan gereja. Misi adalah inti dari DNA kita sebagai manusia. Lanjut ke bagian kedua, metode. Kita akan lihat gaya hidup pemuridan. Siap-siap buat kejutan linguistik yang satu ini. Di Amanat Agung dalam Matius 28, selama ini kita sering banget fokus pada kata pergilah sebagai perintah utama kan? Ternyata, secara tata bahasa Yunani, kata porehutentes atau pergi itu cuma partisip yang berarti sambil pergi atau saat kamu menjalani hidup. Satu-satunya, ya benar-benar satu-satunya, kata kerja perintah di sana adalah matheteusate yang artinya jadikanlah murid. Jadi, gimana cara kita menjadikan murid? Teks itu ngasih kita dua kata kerja aktif, membaptis, yang bicara soal pembentukan identitas baru, dan mengajar, yang fokus pada transformasi hidup yang terus-menerus. Dan karena keduanya pakai present tense, ini bukan event yang sekali jalan langsung kelar. Ini adalah gaya hidup komunal yang berkesinambungan dan menyasar pada transformasi kultural yang luas. Bagian ketiga, sarana. Siapa yang ngerjain ini semua? Mari kita bahas gereja yang memperlengkapi. Ada satu konsep yang menurut saya super menarik di kitab Efesus, yaitu kata Yunani, katartismus. Kita sering menerjemahkannya sebagai memperlengkapi. Tapi aslinya, secara historis, kata ini dipakai oleh dokter untuk tindakan menyambung tulang yang patah, atau oleh nelayan yang lagi menambal jala. Bayangin itu. Gereja bukanlah sekedar ruang tunggu yang nyaman menuju surga. Gereja itu ibarat bengkel restorasi, tempat di mana manusia diperbaiki supaya tulang-tulangnya balik ke posisi semula dan mereka bisa kembali menjalankan fungsi imago Dei aslinya. Dan proses perbaikan di bengkel ini punya alur yang jelas. Umat dipulihkan terlebih dahulu. Buat apa? Buat terjun melakukan pekerjaan pelayanan yang pada akhirnya akan membangun seluruh tubuh Kristus. Gereja bukanlah tempat pemberhentian terakhir, melainkan sebuah pusat pelatihan untuk mencapai tujuan akhir yang eskatologis. Masuk ke bagian keempat, sintesis. Waktunya kita menyatukan semua ini ke dalam model teologi kastalnya. Kalau kita rakit semua kepingan tadi, bentuknya bakal luar biasa kokoh. Kitab Kejadian ngasih kita ontologi misi, identitas kita. Kitab Matius ngasih kristologi misi, gimana Kristus memulihkan manusia lewat pemuridan. Surat Efesus ngasih eklesiologi misi, gereja sebagai pusat pelatihannya. Dan semuanya bergerak maju menuju satu titik eskatologis, yaitu restorasi total dari seluruh ciptaan. Dari sinilah formula 5 tahap model kastanya ini lahir.
Berawal dari Imago Dei, lalu direstorasi lewat pemuridan atau discipleship, pemuridan ini menghasilkan aksi nyata yang kita sebut mission. Misi tersebut memperluas kingdom atau kerajaan Allah dan berpuncak pada new creation alias ciptaan yang baru. Struktur ini benar-benar memetakan seluruh narasi Alkitab jadi satu langkah aplikatif yang bisa kita jalankan sekarang juga. Bagian kelima dan terakhir, ujian kritis dan kesimpulan. Sehebat apapun sebuah model teologi, tetap harus kita stres tes supaya nggak melenceng. Poin yang sangat krusial di sini adalah keseimbangan. Kalau kita mereduksi kerajaan Allah cuma jadi urusan keadilan sosial, kita bakal kehilangan pesan utama tentang salib dan penebusan. Tapi di sisi lain, kalau kita cuma fokus sama keselamatan individu yang sering terjadi di model klasik, kita lupa sama tugas pemulihan ciptaan yang lebih luas. Model kastanya ini mengoreksi keduanya. Supaya teologi kita nggak timpang, kita tuh harus berani hidup dalam ketegangan. Kita hidup di masa kerajaan Allah yang sudah datang, tapi belum tuntas paripurna. Kita peduli hal-hal yang spiritual, tapi nggak boleh meremehkan yang material. Keselamatan itu urusan individu, betul, tapi harus dihidupi secara komunal. Keseimbangan inilah yang bikin kita tetap membumi dan relevan. Dan akhirnya kita sampai pada rumusan final ini. Ini semacam mic drop-nya. Jadi dengerin baik-baik. Misi bukan aktivitas gereja, melainkan ekspresi ontologis Imago Dei yang dipulihkan dalam Kristus, dimediasi melalui pemuridan gerejawi, dan diarahkan menuju restorasi kosmik dalam kerajaan Allah. Kalimat ini benar-benar merombak total cara kita memandang peran kita di dunia ini. Sebagai penutup, coba ditanyakan ini ke diri sendiri. Apakah gereja atau komunitas kita saat ini udah menghidupi misi dalam skala sebesar ini, ataukah kita tanpa sadar masih terjebak di definisi yang sempit? Saya harap beda materi hari ini sukses bikin Anda penasaran dan terdorong buat menggali fondasi teologis ini lebih dalam lagi di komunitas masing-masing. Terima kasih udah ngikutin eksplorasi kita hari ini, dan sampai jumpa di analisis mendalam berikutnya.